Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada nikmat yang Allah kasih yang membuat kita langsung tersenyum. Ada nikmat yang Allah kasih tapi awalnya kita cemberut. Kemudian pada akhirnya baru kita tersenyum. Yang jelas, dalam pandangan orang yang beriman, apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dalam hidupnya, itu adalah kebaikan bagi dia. Ajaban li amril mu'min. Betapa menakjubkannya orang yang beriman. Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya urusan dia, hidup dia, waktu dia, peristiwa yang dia alami, hari-hari dia, semuanya khair, semuanya kebaikan. Kalau dia diuji dengan satu dharra, satu musibah, maka dia bersabar, maka itu juga adalah kebaikan bagi dia. Kalau dia diberikan sebagai suatu sarra atau suatu kebaikan, suatu nikmat, maka dia bersyukur, maka itu juga kebaikan bagi dia. Dan itu tidak diperoleh kecuali hanya oleh orang-orang yang beriman. Sehingga salah satu cara kita mengukur iman kita sendiri, dan ini saya selalu menggarisbawahi dalam setiap kajian kita, bahwa ilmu yang kita peroleh selalu harus kita jadikan sebagai cermin, bukan kaca pembesar. Kalau kita jadikan ilmu sebagai cermin, setiap kali kita dapat satu ayat, satu hadis, satu nasihat dari ulama, satu booster, maka kita jadikan itu untuk menilai diri kita, apakah kita sudah menjadi lebih baik atau tidak. Sehingga hadis tadi tentang ajaban li amril mu'min, betapa menakjubkannya orang yang beriman, bisa jadi salah satu cermin buat kita semua. Cara kita menilai diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi mukmin? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apakah kita sudah menjadi orang mukmin yang benar? Ulaika humus shadiqun. Caranya adalah coba kita nilai diri kita saat kita diberi dua nikmat itu. Saat kita diberi dua kebaikan itu. Satu kebaikan yang dikenal dengan istilah dharra, ujian. Yang kedua kebaikan yang dikenal dengan istilah sarra, anugerah. Apakah dua kebaikan ini atau dua nikmat ini akhirnya membuat kita mendapatkan lebih banyak kebaikan, atau justru mengurangi kebaikan dalam hidup kita? Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala beri kita nikmat bentuknya sarra, terus dengan sarra itu bertambah manfaat kita untuk orang lain, berarti itu kebaikan. Apa sarra tadi? Nikmat. Kayak misalnya Allah nambahin kita rezeki, dapat sebuah proyek, atau kita dagang, kemudian untungnya ternyata di luar perkiraan kita lebih gede. Lalu dengan nikmat rezeki tambahan itu, fadl, akhirnya kita menjadi orang yang bisa bantu orang lebih banyak. Berarti nikmat itu adalah khair. Tapi kalau dengan nikmat rezeki yang bertambah, dapat proyek, makin kaya, makin besar omsetnya, makin sukses, makin bagus karirnya, justru membuat kita menjadi orang yang semakin berkurang porsi kebaikannya, jadi semakin sombong, jadi semakin lupa kepada Allah, jadi semakin sibuk, akhirnya mulai mengurangi jatah ke masjid, mulai mengurangi jatah tilawah, mulai mengurangi jatah untuk ketemu dengan anak-anak dan keluarga. Berarti itu tidak menjadi khair. Dan kalau tidak menjadi khair, apa menakjubnya? Apa yang menakjubkan dari orang itu? Padahal Nabi mengatakan, ajaban, sangat menakjubkan orang yang beriman. Siapa orang beriman? Salah satu ukurannya, kalau dia diberikan sarra, syakara, fakana khairallah. Kalau dia diberikan satu nikmat,
dia bersyukur, dan salah satu di antara makna bersyukur itu adalah berbagi dengan orang lain. Karena bersyukur hanya dengan mengatakan alhamdulillah itu belum utuh. Tapi itu sudah bagian dari syukur, cuman belum utuh. Dan terlalu mudah untuk melakukannya, sehingga bahkan orang yang tidak terlalu taat juga bisa melakukan itu. Sementara orang mukmin lahum darajatun 'inda rabbihim, punya tingkatan-tingkatan, dan pastinya kita pengen tingkatan yang lebih. Kita enggak mau berpuas diri dengan hanya tingkatan yang rendah saja. Kita pengen lebih baik daripada orang lain. Kita pengen mengungguli orang lain. Kita pengen dapat lebih banyak daripada orang lain. Sehingga mengatakan alhamdulillah saja belum sempurna, belum utuh. Masih ada bagian-bagian dari syukur lain yang perlu kita coba latih. Dan salah satunya adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Sehingga kalau kita dapat nikmat, yang pertama kita pikirkan selain setelah kita bersyukur pada Allah dalam bentuk lisan, alhamdulillahirabbil alamin, hadza min fadli rabbi, dan bahasa-bahasa lain yang sangat banyak. Kemudian yang langsung kita pikirkan apa? Ini siapa yang bisa saya tolong nih? Gitu harusnya. Ketika kita dapat nikmat dalam bentuk harta, ketika kita dapat transfer, ketika kita dapat untung, ketika kita ngelihat angkanya gede banget, terus kita berpikir alhamdulillahirabbil alamin. Terus apa yang setelah itu? Ini ke siapa ya saya kasih nih? Ini saya bantu siapa ya? Ini siapa yang membutuhkan ya? Ini baru orang keren banget nih. Sebelum kita mikirin, ini dipakai jalan-jalan kemana ya? Ini dipakai beli barang apa ya? Misalnya motor baru, motor klasik, mobil baru, atau apa segala macam. Mau di mobilnya mau di modis lagi, motornya mau di custom lagi, rumah mau di renov lagi. Sebelum kita mikir yang ini, walaupun ini boleh-boleh aja, saya nggak melarang orang untuk menikmati hidup. Karena Allah juga nggak melarang kita menikmati hidup. Yang dilarang kita mencintai hidup di dunia lebih daripada surga. Dan dunia juga nggak buruk. Allah sendiri mengatakan dunia itu dengan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan mereka mencintai terhadap dunia itu berlebihan. Dunia di dalam ayat ini diistilahkan dengan diksi khair, kebaikan. Sehingga kalau orang mengatakan dunia itu buruk, berarti dia hanya mengambil sebagian dari definisi dunia. Sementara masih banyak yang lain. Kita boleh custom motor kita. Saya juga dikit-dikit ngelakuin. Cuman budgetnya gak berani gede-gede. Terus yang kedua, kita boleh juga mau modif mobil kita. Misalnya bannya digedein, terus warnanya dibikin doff biar sama dengan kulit. Terus apalagi misalnya di body kit biar makin gagah misalnya. Di wax biar makin kinclong. Terus kalau cewek joknya diganti pink semua, ungu semua, atau pelangi warna-warni, tergantung selera warnanya masing-masing. Kadang senangnya dengan warna ungu, dari lipstick sampai ke jok mobil ungu misalnya, nggak masalah. Nah, ini apalagi kalau dia ngelakuin itu dengan cara yang pakai lipstick warna ungu terus pakai cadar, kan lumayan ya. Nggak ada yang tahu. Yang tahu siapa? Suaminya dong. Karena ternyata suaminya senang warna ungu. Cie. Bahaya. Jadi teman-teman, gak masalah. Cuman sebelum kita mikirin yang itu, biar lebih keren lagi nih, coba mikirin pas kita dapat duit, kita dapat rezeki, kita dapat harta, kita mikir siapa yang bisa saya tolong ya. Kalau perlu kita nyari, kayak kita browsing, kayak kita stalking, kayak kita kepoin aduh gak tega nyebutnya. Coba kita kepoin, stalking orang-orang yang membutuhkan. Sesemangat itu. Kan kadang-kadang kalau kepoin si dia yang di masa lalu tuh sampai jam 1 malam nyari semua. Dia nama akunnya apa sih? Kok nggak nemu ya? Terus nanya ke teman-teman, nggak ada yang ngasih tahu. Cari sampai dapat, sampai hobinya, musik yang dia suka, semuanya di stalkingin sampai nemu. Kalau udah nemu, ternyata di lock akunnya. Pas di lock, apa yang kita lakukan? Biar nggak ketahuan, balik lagi, bikin akun baru. Biar bisa minta request di follow. Karena kalau di lock terus kita nge-follow, kan dia ngelihat dulu, siapa? Ternyata kita gitu. Namanya terlalu jelas, Hanan_Ataki gitu. Ya udah ganti.
apa misalnya nama-nama yang nggak jelas supaya pas nge-follow dia nggak tahu kalau itu kita dan postingannya 0. Pengalaman. Kan pengalaman ngeliat mantan, pengalaman stalking. Nah, kalau kita bisa stalking orang lain, bisa stalking dia, mantan, segala macam, begitu semangatnya, kenapa kita nggak stalking yang lebih bermanfaat? Stalking orang-orang yang lagi membutuhkan. Kita bisa pakai hashtag, apa misalnya hashtagnya duafa, atau hashtagnya miskin, atau hashtagnya berobat, atau hashtagnya share, hashtagnya care, atau apapun hashtag kan dari hashtag ketahuan ya. Atau kanker Indonesia, ketahuan tuh kasus-kasus kanker di Indonesia, di seluruh Indonesia, atau kelaparan atau apalah, biaya pendidikan. Kita stalking, kita nyari. Terus diantara sekian banyak postingan, kita pilih yang paling mudah deh buat kita, yang paling dekat dengan jarak kita. Akhirnya ketika kita dapat nikmat, yang pertama kita pikirin, ini ngasih siapa ya? Ini baru keren nih. Ini baru namanya sarro, nikmat yang Allah kasih. Syakaro, dia bersyukur. Fakana khairallah, dan itu menjadi kebaikan untuk dia. Itu baru ajaban. Ajaban itu kalau bahasa kita menakjubkan, bahasa lainnya tuh keren banget. Ajaban li'amril mu'min, keren banget orang yang beriman tuh. Emang keren. Dengan syarat apa? Gimana caranya orang beriman tuh keren? Ajaban. Nabi juga pakai bahasa kayak bahasa kita gitu. Oh, ajib banget ya. Kan ajaban itu terjemahannya jadi kayak ajib gitu, walaupun gak diterjemahan sih. Diserap, bukan diterjemahin. Kalau diterjemahin, keren. Ajaban li'amril mu'min, keren banget urusan orang beriman tuh. Atau keren banget hidup orang yang beriman tuh. Keren banget perilaku orang yang beriman itu. Keren banget sikap orang yang beriman. Pokoknya orang beriman, keren. Gimana caranya? Salah satunya adalah kalau dia mendapatkan sarro, satu nikmat, syakaro fakana khairallah. Dan bentuk syukurnya adalah dia mikir, mau bantu siapa dengan nikmat ini? Mau ngasih ke siapa nikmat ini? Mau berbagi dengan siapa nikmat ini? Mungkin kalau kita nggak mau stalking di IG atau di sosial media, karena kita emang gampang sebenarnya menemukan orang-orang yang butuh kan? Lebih gampang mencari orang yang bisa kita tolong daripada nyari-nyari kesalahan orang lain. Nyari kesalahan orang tuh susah loh. Udah dapat rugi. Kenapa? Begitu kita dapat kesalahan orang lain, kita share, maka kita mengambil dosa dari kesalahan itu untuk kita tanggung. Capek banget sih ngambil dosa ya. Kita cari mana kesalahan orang. Oh, ini ada nih. Kita ambil, lalu kita buka aibnya, kita share, berarti kita sudah menanggung kesalahan itu. Kalau kita simpan, kita nggak ikut menanggung. Kalau kita kasih tahu ke orangnya supaya dia memperbaiki diri, maka kita dapat pahala, dan dia juga kalau memperbaiki diri dapat pahala. Tapi kalau kita share, dia udah habis dosanya, kita yang nanggung dosa dia, kan rugi tuh. Daripada capek-capek kayak gitu, mending kita nyari, stalking, kepo, siapa sih yang bisa kita tolong. Dan itu lebih gampang. Kalau kita nemu, belum nemu aja udah dapat pahala, baru niat aja udah dapat. Begitu kita dapat nikmat, aduh pengen nolong siapa ya? Siapa yang punya punya niat, punya keinginan kepada kebaikan, lalu dia tidak jadi melakukannya atau belum melakukannya, dia sudah mendapatkan pahala dari niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi teman-teman, niat itu luar biasa, seperti yang kita bahas dalam 2 pertemuan terakhir. Keren banget, niat pengen bantu orang aja, ini belum bantu nih, baru niat. Siapa ya yang bisa saya bantu nih? Udah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Udah dapat kayak pahala ngebantu orang tersebut. Nyari, proses mencari itu juga pahala. Karena berjalan, kalau dulu mungkin nyarinya dengan berjalan. Jalan ke rumah tetangga, jalan ke rumah di ujung kota, jalan ke rumah beda kabilah, pokoknya jalan. Kalau dulu jalan, kalau sekarang nyarinya dengan kita stalking, kita cari di internet, kita nelpon, kita baca di grup WA, segala macam. Yang jelas ada effort buat nyari. Proses mencari itu juga bagian dari kebaikan. Mencari doang, belum nemu. Terus kalau udah nemu, ketemu, oh ternyata ada tetangga yang butuh, ternyata ada teman yang butuh, ternyata ada temannya teman yang butuh, ternyata ada temannya teman-teman butuh. Terserah deh dari mana asal usulnya. Ketika nemu, lalu kita datengin, kita share, kita care kepada dia, maka kita kata Nabi, ajaban li amrul mu'min, itu baru mukmin yang keren.
Itu baru mukmin yang keren. Kenapa? Syakara. Dia bersyukur dengan cara berbagi. Dengan cara berbuat kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukanlah memperdebatkan mana yang paling tepat antara timur dan barat. Kan ayatnya kayak gitu kan? Kebaikan laisal bir an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, untuk memperdebatkan arah kalian beribadah ke timur atau ke barat dalam konteks perdebatan orang Yahudi terhadap kiblatnya kaum muslimin. Tapi tafsirnya luas, bukan memperdebatkan sesuatu yang sama-sama baik. Orang Yahudi beribadah itu kebaikan sebelum mereka menyelewengkan agamanya. Orang muslim beribadah itu juga kebaikan. Ngapain diadu-adu di antara dua agama yang sama-sama berasal dari para anbiya? Justru albir, kebaikan itu adalah salah satunya adalah berinfak, menolong orang yang membutuhkan, orang yang jadi korban perang. Ayat itu jelas korban perang salah satunya. Kemudian orang yang musafir atau orang-orang yang, kalau dulu namanya musafir atau ibnu sabil, orang yang di jalan. Kalau sekarang orang yang homeless. Karena orang yang musafir sekarang mungkin gak serumit, gak sesulit dulu kan. Kalau dulu musafir, orang yang ibnu sabil itu yang di tengah perjalanan emang benar-benar sulit. Pertama, gak semua orang kaya musafir. Bukan orang kaya doang yang musafir, orang miskin juga musafir dulu karena nomaden. Atau dia ikut rombongan tapi dia kekurangan harta. Kalau sekarang musafir itu identik malah dengan orang yang mampu, traveling, trip, touring, kan udah punya bekal ya. Berarti terjemahan dari Ibnu Sabil itu salah satunya adalah homeless. Terjemahan konteks dan realitas. Orang-orang yang tidak punya tempat tinggal. Apakah di kota kita ada? Banyak teman-teman. Baru aja kemarin salah satu teman-teman dari Karang Taruna di Kota Bandung, di wilayah tertentu di Kota Bandung, karena kebenaran kolaborasi dengan rumah teduh yang di istri saya kelola, itu nemu seorang bapak yang homeless, yang beliau tinggal tidurnya di trotoar dan beliau punya penyakit yang cukup parah. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sama Karang Taruna, kolaborasi sama kita, terus berobat dengan dokter, udah sembuh, sekarang balik lagi ke wilayahnya. Cuman di wilayah itu beliau karena nggak punya lagi keluarga, nggak ada yang berani nyewain atau ngekosin beliau karena dianggap dulu mungkin punya cerita yang kurang baik di wilayah itu. Akhirnya warga di situ agak kurang menerima. Kita carikan nih siapa yang mau menerima beliau untuk kos-kosan di situ. Nah, ini adalah bagian dari albir. Ini yang perlu kita pikirkan ketika kita dapat nikmat. Betapa egoisnya orang yang ketika dikasih nikmat oleh Allah cuman mikirin diri sendiri. Mau jalan kemana ya? Mau makan apa ya? Mau trip kemana ya? Mau touring kemana ya? Mau traveling kemana ya? Mau jajan apa ya? Beli apa? Mall mana? Oke, ini gak masalah. Tapi ini next setelah yang kedua tadi. Pertama, alhamdulillah, sujud syukur kalau perlu. Yang kedua adalah mikirin ke siapa kita bisa berbagi. Yang ketiga baru mikirin diri kita. Lagian Allah gak minta 50% untuk dibagi, enggak. Kalau mau ngasih zakat ya 2,5. Kalau mau ngasih lebih dari itu atau yang bentuknya sedekah tidak ada batasan. Walaupun idealnya jangan lebih dari 1/3, maksimal sepertiga dari harta kita karena ada hak anak dan istri. Jadi Allah gak minta banyak sebetulnya. Kita kasih 1% juga Allah udah menghargai banget. Kita kasih 0,5% Allah hargai banget. Kita kasih 10% Allah lebih hargain lagi. Tapi kita harus mikir, ketika kita dapat sarro, satu nikmat, siapa yang bisa saya tolong nih dengan ini?